Baik, terima kasih atas partisipasinya untuk teman-teman sekalian. Jadi untuk diskusi kali ini saya dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Aas Ome, saya yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Wawasan Budaya, yang saya sebut nama beliau Dr. Randa Fatma A.R. Umar MPD, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan kelas A. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang alasan dan tujuan mempelajari wawasan budaya. Baik, saya Aas Ome sebagai moderator, saya akan memimpin jalannya diskusi ini. Sebelum masuk pada diskusi, saya akan memperkenalkan anggota dari diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada Ilham Akbar Tiola. Ilham sebagai pembawa materi pertama. Dan yang kedua itu ada Nur Aliatum Salam, dia sebagai notulen. Baik, untuk mempersingkat waktu, diskusi pada kali ini saya mulai. Untuk pemateri Ilham Akbar Hiola dipersilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan materi yang berjudul Alasan dan Tujuan Mempelajari Wawasan Budaya. Yang pertama itu membuka diri. Hal ini dapat membuat seseorang mempunyai nilai tersendiri, karena budaya adalah aspek yang dapat membentuk pandangan terhadap dunia dan nilai seseorang. Namun, setiap orang memiliki tingkat keterbukaan yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Agar budaya tidak punah dari kehidupan masyarakat, maka kita harus menjaga dan melestarikan, sehingga ini akan meningkatkan kesadaran dalam diri bahwa budaya adalah hal yang penting. Selanjutnya, etika dan estetika. Manusia yang beretika akan menghasilkan budaya yang beretika pula. Etika berbudaya mengandung tuntutan bahwa budaya yang diciptakan harus mengandung nilai-nilai etik yang bersifat universal. Jika etika dihubungkan dengan estetika, maka etika berkaitan dengan nilai tentang baik dan buruk. Sedangkan estetika berkaitan dengan hal yang indah dan jelek. Budaya sebagai hasil karya manusia sesungguhnya diupayakan untuk memenuhi unsur keindahan. Hal-hal yang indah dan kesukaannya pada keindahan diwujudkan dengan menciptakan aneka ragam budaya. Keempat, mendorong perdamaian dan meredam konflik. Budaya masyarakat yang membentuk kearifan lokal dapat menjadi salah satu alternatif pemecah masalah dalam penyelesaian konflik. Kearifan lokal berpotensi mendorong keinginan masyarakat untuk hidup rukun dan damai, yang dikarenakan hal ini lebih efisien dan efektif sehingga mudah diterima masyarakat. Yang kelima adalah demografis. Fokus yang muncul dalam upaya untuk memelihara budaya Indonesia itu sendiri adalah relasi atau hubungan antara bonus demografi dengan budaya Indonesia. Dalam mewujudkan pemeliharaan budaya yang konsisten
diperlukan adanya aspek-aspek pengendalian dan pembelajaran dini bagi masyarakat saat ini, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang hebat karena mampu untuk memelihara serta memperkuat peradaban manusia bersama dengan kearifan lokal yang ada. Yang keenam adalah ekonomi. Guscio et al. Mendefinisikan budaya sebagai kepercayaan dan nilai-nilai adat yang diturun-temurunkan oleh suku agama dan kelompok sosial dari generasi ke generasi. Walaupun tidak mendalam, namun definisi ini fokus pada dimensi budaya yang dapat mempengaruhi hasil-hasil ekonomi. Yang ketujuh, menghadapi perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi bergerak sangat cepat sehingga seiring berjalannya waktu. Hal ini membuat manusia menggunakan gadget untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satu yang memudahkan kegiatan sehari-hari adalah internet. Dengan adanya internet ini, maka kita dapat mengenal lebih luas budaya-budaya yang tidak kita ketahui sebelumnya. Namun, kita tidak boleh lupa dengan budaya sendiri jika ingin mengenal budaya lainnya yang lebih dalam lagi. Yang ke-8, menghadapi era globalisasi. Ide tentang kebudayaan muncul sejak abad ke-18 dan terus berlanjut sampai abad ke-19 sebagai bagian dari perubahan yang tengah terjadi pada struktur dan kehidupan sosial. Perubahan yang mempengaruhi kebudayaan adalah efek dari industrialisasi dan teknologi, sehingga perubahan yang terjadi sangatlah ekspansionis dan tak terbendung, menghilangkan batas serta delegitimasi melalui sebuah ideologi kemajuan atau ideology of progress. Nah, hanya ini materi yang bisa saya bacakan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada pemateri, dan untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya tentang alasan dan tujuan mempelajari wawasan budaya, untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan mengirimkan emotikon tangan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, untuk pada sesi ini kami membuka 4 pertanyaan. Silakan Jihan Mokoginta. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jen Febrianti Mokoginta, perwakilan dari kelompok 3, akan menanyakan bahwa sebuah pertanyaan, yaitu perubahan yang mempengaruhi kebudayaan adalah efek dari industrialisasi dan teknologi, sehingga perubahan yang terjadi sangatlah ekspansionis, tak terbendung, menghilangkan batas, serta dilegitimasi melalui sebuah ideologi kemajuan atau ideologi of progress. Pertanyaannya, seperti apakah efek dari industrialisasi dan teknologi tersebut menurut pemateri? Jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Jihan Mokoginta. Sangat luar biasa ya pertanyaannya. Untuk teman-teman sekalian, masih ada lagi? Walia Izin moderator. Oke, ya silakan. Ya, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Walia Bolata, perwakilan dari kelompok 8. Menghadapi era globalisasi yang sekarang sudah banyak terjadi perubahan atas aspek-aspek budaya masyarakat sehingga mempengaruhi kehidupan sosial. Apakah ada cara agar pemeliharaan budaya terhadap kearifan lokal tetap terjaga? Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Saudara Walia. Dan untuk teman-teman sekalian masih ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Ishak Majid. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja pada pertanyaannya. Aspek-aspek apa saja yang dapat mengendalikan masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan budaya yang konsisten? Jelaskan. Baik, terima kasih untuk Ishak Majid. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, masih ada lagi satu pertanyaan untuk sesi pertama. Ingin bertanya, moderator? Ya, dipersilahkan Amelia. Baiklah, pertanyaan saya adalah, bagaimana pendapat kalian tentang generasi muda sekarang yang cenderung lebih tertarik dengan budaya luar, contohnya budaya Jepang, Korea, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian karena sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab kali ini. Jadi untuk pemateri dan betulin, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman dari Jihan, Ishak, Walia, dan Pia. Untuk pemateri dipersilahkan. Nur Aliatum Salam ingin menjawab. Izin moderator. Ya, dipersilahkan Nur Aliatum. Jawab pertanyaan dari Ishak Majid. Pertanyaannya, aspek-aspek apa saja yang dapat mengendalikan masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan budaya yang konsisten? Jelaskan. Jawabannya, sebagai pemilik budaya itu sendiri, sudah sepatutnya memiliki kesadaran dalam mewujudkan pemeliharaan budaya yang konsisten. Nilai-nilai globalisasi mempengaruhi kehidupan masyarakat di dunia. Tak terkendali dalam kehidupan sosio-kultural. Yang pertama, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat. Yang kedua, itu menduplikasikan kembali budaya yang sudah mulai luntur. Yang ketiga, dibutuhkannya peran pemerintah dalam membantu pemeliharaan budaya itu sendiri dalam bentuk media promosi. Yang keempat, penempatan budaya lokal yang paling tinggi di segala hal dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, adanya perlindungan hukum atau peraturan daerah mengenai pemberdayaan budaya. Sudah, moderator. Baik, terima kasih untuk Nur Aliatum Salam. Untuk pertanyaan dari Jihan Mokoginta, silakan Ilham. Bisa diulang? Jihan Mokoginta, silakan diulangi pertanyaannya. Baik, pertanyaannya, seperti apakah efek dari industrialisasi dan teknologi tersebut menurut pemateri? Kan sudah dijelaskan bahwa perubahan yang mempengaruhi kebudayaan adalah efek dari industrialisasi dan teknologi, sehingga perubahan yang terjadi sangatlah ekspansionis, tak terbendung, menghilangkan batas, serta dilegitimasi melalui sebuah ideologi kemajuan. Nah, pertanyaannya, seperti apa efek industrialisasi dari teknologi tersebut? Sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Untuk Ilham, silakan.
Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan tentang intinya itu tentang efek dari industrialisasi teknologi. Nah, untuk seperti yang kita tahu, kemajuan teknologi seperti sekarang ini punya banyak dampak negatif, dampak positif dan negatif. Seperti dampak positifnya itu kayak kita bisa dengan cepat berbagi informasi, mempermudah komunikasi, bahkan mempercepat penyebaran budaya asing. Nah, karena mempercepat penyebaran budaya asing inilah yang membawa juga dampak negatif. Seperti contohnya benturan kebudayaan yang menyebabkan perubahan kebudayaan ataupun akulturasi budaya asing dan budaya lokal. Oleh karena itu, kita harus mampu memilih dan menyaring budaya yang bisa diterapkan di negara kita agar budaya lokal pun tidak tergerus ataupun hilang. Dengan itu kita harus menanamkan ideologi Pancasila, ideologi yang memang dari dulu ada di negara kita sendiri, yaitu ideologi Pancasila di dalam diri kita, agar bisa memilih budaya mana yang baik dan buruk dan bisa bersatu dengan budaya lokal. Mungkin itulah jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ilham Akbar Hiola. Untuk selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Untuk Nur Aliatum Salam atau dari Ilham Hiola yang ingin menjawab pertanyaan dari Walia. Untuk Walia Bolota, iya silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Walia Bolota. Iya, dipersilakan. Pertanyaannya, apakah ada cara agar pemeliharaan budaya terhadap kearifan lokal tetap terjaga? Ada berbagai cara yang dapat kita lakukan agar kearifan lokal tetap terjaga, seperti pertama, memasukkan kebudayaan lokal atau daerah dalam mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Yang kedua, melakukan atau mengadakan kegiatan festival kebudayaan secara konsisten. Yang ketiga, menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan pada masyarakat, khususnya generasi muda. Dan yang keempat, melakukan promosi kebudayaan secara nasional maupun internasional. Jika budaya tersebut sudah populer, maka warga yang merupakan bagian dari kebudayaan tersebut akan merasa bangga karena memiliki budaya tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Nur Aliatum Salam. Selanjutnya pertanyaan dari Pia Datunugu. Untuk Ilham Akbar Hiola dipersilahkan untuk menjawab. Pertanyaannya Via bisa diulang, Kak? Oh iya, untuk Pia Datunugu. Pertanyaannya bisa diulangi kembali. Bagaimana pendapat kalian tentang generasi muda sekarang yang lebih tertarik dengan budaya luar, contohnya budaya Jepang, Korea, dan sebagainya? Baik, terima kasih. Untuk Ilham Akbar Hiola dipersilahkan. Ya, baik, Kak. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Pia Datunugu. Jadi, penyebab generasi sekarang lebih menyukai budaya Korea ataupun budaya Jepang itu pertama kurangnya minat dan kesadaran. Kurangnya minat merupakan hal yang paling terpenting, karena jika seseorang dipaksa untuk mempelajari sesuatu, maka hal itu tidak akan ada artinya sama sekali.
Maka dengan ini, untuk menarik minat generasi sekarang atau generasi Z agar bisa lebih tertarik kepada budaya sendiri daripada budaya luar seperti budaya Jepang ataupun Korea adalah dengan membuat budaya lokal itu semenarik mungkin. Ada banyak cara untuk membuat budaya lokal itu menjadi lebih menarik. Contohnya baru-baru ini seperti yang teman kita telah ikuti, yaitu Putra Putri Saronde. Nah, Putra Putri Saronde ini merupakan salah satu cara agar membuat budaya Gorontalo yaitu Saronde menjadi lebih baik, menjadi lebih menarik. Nah, dengan hal-hal seperti inilah budaya-budaya lokal pun bisa bersaing dengan budaya-budaya luar yang dibantu dengan dukungan generasi-generasi penerus bangsa. Mungkin itulah jawaban pendek, jawaban singkat dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ilham Akbar Iola dan Nur Aliatum Salam. Untuk teman-teman sekalian dari 4 pertanyaan dan kami sudah menjawab sesi pertama ini. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin menyanggah atau dikritik dari jawaban kami? Apabila tidak ada, tolong beri instruksi. Sudah moderator, sudah jelas. Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Jadi untuk selanjutnya itu sesi kedua, yang ingin bertanya pada sesi kedua ini kami membuka 4 pertanyaan lagi. Untuk penanya silakan. Ada yang ingin bertanya pada sesi kedua kali ini? Silahkan Amelia Lamadi. Masuk moderator. Terima kasih, langsung saja. Tadi sudah dijelaskan bahwa etika berbudaya yang diciptakan harus mengandung nilai etik yang bersifat universal. Nilai etik yang bersifat universal itu kira-kira yang seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Amelia Lamadi. Untuk teman-teman sekalian, ada lagi yang ingin bertanya? 3 penanya. Iya, moderator. Iya, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Jainab Muhammad. Saya dari perwakilan dari kelompok 9 ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kesadaran diri dalam bermasyarakat? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Jainab Muhammad. 2 penanya lagi. Izin masuk moderator. Iya, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Lasri Bautala dari kelompok 11. Saya ingin bertanya, berdasarkan pernyataan poin keempat, bahwa meredam perdamaian dan meredam konflik menjadi salah satu perubahan yang berkaitan dengan kebudayaan. Menurut pemateri, maksud dari pernyataan tersebut apa dan jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali. 1 penanya lagi. Izin moderator. Iya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalinda Misilu dari kelompok 7. Seperti yang dijelaskan pada poin 8, yaitu perubahan yang mempengaruhi kebudayaan adalah efek dari industrialisasi dan teknologi, sehingga perubahan yang terjadi sangatlah ekspansionis, tak terbendung, menghilangkan batas, serta legitimasi melalui sebuah ideologi kemajuan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kalian menyikapi perubahan tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk penanya pada sesi kedua ini, sangat luar biasa dan pertanyaannya itu bagus-bagus sekali. Jadi untuk
mempersingkat waktu, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dari Ilham Akbar Yola atau Nur Aliatum Salam yang ingin menjawab. Pertanyaan dari Amelia Lamadi. Izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari email Lamadi. Iya, dipersilakan. Pertanyaannya tadi dijelaskan bahwa etika berbudaya yang diciptakan harus mengandung nilai etik yang bersifat universal. Nilai etika universal itu kira-kira seperti apa? Seperti yang dijelaskan tadi bahwa etika berbudaya harus mengandung tuntutan bahwa budaya yang diciptakan harus mengandung nilai-nilai etik yang bersifat universal. Nah, nilai universal ini maksudnya nilai yang dapat diterima oleh sebagian besar orang. Dan juga budaya yang memiliki nilai etik adalah budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, bahkan mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua itu dari Jenab Muhammad, bagaimana cara meningkatkan kesadaran diri? Saya akan menjawab. Punya adanya sosialisasi, misalnya dari pemerintah setempat ke masyarakat tentang budaya yang perlu dilestarikan. Selain itu, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian kebudayaan. Diperlukan untuk dapat meningkatkan kesadaran dari masing-masing karena budaya itu sudah melekat dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, Nur Aliatum Salam atau dari Ilham Akbar Yola yang ingin menjawab. Bisa diulang pertanyaannya, Kak? Untuk penanya ketiga, silakan mengulangi pertanyaannya. Baik, berdasarkan pernyataan poin keempat, bahwa meredam perdamaian dan konflik menjadi salah satu perubahan yang berkaitan dengan kebudayaan. Nah, menurut pemateri, maksud dari pernyataan tersebut apa dan jelaskan. Terima kasih. Iya. Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Maksud dari meredam konflik. Maksud dari meredam konflik atau menjadi penyelesaian dari konflik itu adalah seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia ini ada banyak atau beragam macam budaya yang tanpa bisa kita hindari, budaya-budaya ini kadang saling bergeseran, saling berbenturan. Nah, dengan adanya kita mempelajari wawasan budaya, kita bisa saling mendorong perdamaian dan meredam konflik-konflik tersebut. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa alasan mengapa kita belajar wawasan budaya, mengapa kita belajar apa yang kita pelajari saat ini. Nah, tujuannya karena supaya kita bisa meredam konflik. Jikalau di sekitar kita atau di sekeliling kita, di sekeliling lingkungan hidup kita terjadi pergeseran atau benturan-benturan konflik, begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa sekali. Jadi untuk pertanyaan terakhir, silakan siapa yang ingin menjawab? Pertanyaan dari Rosalinda Misilu. Izin moderator. Iya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rosalinda Misilu. Pertanyaan tadi itu
bagaimana kami menyikapi perubahan budaya yang disebabkan oleh teknologi. Kita semua tahu kemajuan teknologi seperti sekarang ini membuat kita mengetahui berbagai informasi dengan cepat, mempermudah komunikasi, bahkan mempercepat penyebaran budaya asing. Benturan kebudayaan menyebabkan perubahan kebudayaan dan terjadi akulturasi budaya, budaya asing dan budaya lokal. Oleh karena itu, bagaimana cara kami menyikapinya? Kita harus mampu memilih dan menyaring budaya yang bisa diterapkan di negara kita agar budaya lokal tidak tergerus ataupun hilang. Dengan itu, kita harus menanamkan ideologi Pancasila di dalam diri kita agar kita bisa memilih budaya mana yang baik dan bisa bersatu dengan budaya lokal. Selain itu, kita juga mampu menyaring budaya yang masuk dengan selektif dan dapat menyesuaikan diri atau adaptif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nur Aliatum Salam dan Ilham Akbar Hiola. Untuk 4 penanya pada pagi hari ini pada sesi 2 yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari kami, tolong berikan instruksi apabila tidak ada. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian karena telah berpartisipasi pada diskusi kami dari kelompok 1. Dan untuk dari saya, Aas Ome dan Ilham Akbar Hiola, Nur Aliatum Salam, apabila ada salah kata atau penyebutan dalam diskusi pada pagi hari ini, mohon dimaafkan. Selesai sudah diskusi kita dan saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan arahan dari dosen pembimbing mata kuliah kepada Ibu, dipersilahkan.